Hai sahabat podcast malam. Podcast malam kali ini lagi-lagi berada di tengah hujan. Hujan seringkali membuat kita terkenang atas suatu kenangan. Ada kisah di balik hujan. Kisah ini aku ambil dari cerpen karangan Dwi Wulandari. Terima kasih Kak Dwi Wulandari telah mengizinkan saya untuk menyebarkan cerita Anda. Terdengar deras ya suara hujan di sini. Hujan ciptaan anugerah yang turun dari langit. Hujan, hapuskan air mata dalam kesedihan. Hujan pernah mempertemukan beberapa insan dalam perteduhan. Hujan menghadirkan kebahagiaan dalam rasa gersang. Hujan sajikan alunan musik penyejuk hati. Malam itu, orang-orang di jalan berlari mencari tempat perteduhan agar tidak kehujanan. Hanya ada satu orang yang tidak berlari, tapi justru menikmati hujan. Orang dengan mata indah yang mencuri perhatian setiap pemuda yang melihatnya. Tanpa terkecuali, Dennis, pemuda tampan dari Universitas Negeri Jakarta itu sengaja selalu ke stasiun setiap hujan hanya untuk melihat sang gadis pujaan. Dia tidak berani menghampiri gadis tersebut. Dia terlalu canggung untuk melakukannya. Kapan ya aku bisa berkenalan dengannya? Aku tidak mengenalnya, tapi dia berhasil membuatku tak bisa melupakannya. Andai waktu itu segera tiba, waktu di mana kita bersama, ucap Dennis yang entah ditunjukkan pada siapa. Pagi ini, kota Jakarta diguyur hujan. Cukup deras untuk menghapus tanda perjalan kaki dan kendaraan di jalan. Suara indah rintik hujan seolah menjadi alarm bagi Dennis untuk menemui gadis pujaan. Dennis segera berlari menuju stasiun dengan harapan bisa bertemu dengan gadis mata indah itu. Di mana gadis itu? Kenapa tidak ada? Apa dia hujan-hujanan di tempat lain? Atau dia sedang tertidur? Lagi-lagi, Dennis bicara sendiri. Kemudian dia bertanya kepada seseorang. Pak, tahu gadis yang biasa hujan-hujanan di sini? Anggraini maksud kamu? Dia di rumah sakit. Anggraini? Jadi namanya Anggraini. Rumah sakit mana ya, Pak? Di Rumah Sakit Mutiara Bakti. Terima kasih, Pak, atas infonya. Maaf ganggu. Dennis segera berlari menuju rumah sakit yang telah diberitahukan oleh pria yang ia temui tadi. Menerobos derai hujan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Sampai akhirnya hampir saja ia tertabrak sebuah motor. Untungnya tidak apa-apa. Sesampainya di rumah sakit, Dennis diusir oleh satpam karena pakaiannya yang basah. Lalu ia memohon kepada satpam. Saya mohon, Pak, saya harus menemui seseorang di dalam sana. Melas Dennis. Gak bisa, Dek. Sebaiknya kamu pulang dan ganti pakaian.
Kamu bisa sakit kalau pakai pakaian basah. Ya nggak apa-apa Pak, ini kan rumah sakit, saya bisa sekalian dirawat sini. Gak bisa deh, cepat sana pulang. Seakan tak ada asa yang tersisa untuk menghibur hati tulus orang Denis. Tak ada yang bisa mengerti dirinya sebaik dirinya sendiri. Denis terus berjalan dengan tatapan kosong di tengah derasnya hujan pagi itu. Membiarkan tetes hujan menyentuh lembut wajahnya, menghapus air mata yang tak bisa berhenti mengalir. "Awas mas, ada mobil!" teriak seseorang. "Tin!" Suara klakson mobil. Telinganya tertutup, mulutnya terbungkam. Tak ada yang bisa ia lakukan, seakan jiwanya telah mati. Mas, bangun mas." Tubuhnya beku. Hanya dinginnya tubuh seseorang yang mendekapnya yang ia rasakan. Tangan lembut menyentuh pipi tirus orang Denis. Lenguh Denis saat sang mentari menerobos masuk dan mengganggu pandangannya. "Kamu sadar? Panasmu juga sudah turun, syukurlah." Denis menatap heran seorang gadis di hadapannya. Gadis yang membuatnya seperti ini kini berada tepat di hadapannya. "Saya Anggraini. Panggil saja Rain. Saya membawamu ke sini karena saya nggak tahu di mana rumahmu. Saya juga nggak mungkin membiarkanmu pingsan di jalan." Tak ada yang keluar dari mulut Denis. Pandangannya terfokus pada sosok di depannya, membuat Rain merasa sedikit risih. "Kamu kenapa?" Lagi-lagi Denis tidak menyahut melainkan memeluk Rain, membuat Rain semakin takut dengan Denis. "Kamu kenapa bisa ada di sini? Bukannya kamu masuk rumah sakit?" "Saya nggak apa-apa. Saya emang dari rumah sakit, tapi bukan karena saya sakit. Saya ke sana untuk menjenguk seorang wanita parubaya yang kehilangan keluarganya." Denis merasa malu pada dirinya sendiri. Dia menjadi gila hanya karena hal yang tidak pernah terjadi. "Oh ya, aku Denis. Aku sering melihatmu hujan-hujanan di dekat stasiun sana. Tapi aku gak berani menghampirimu." Ucap Denis mengalihkan pembicaraan. "Kenapa? Pasti kamu takut basah kuyup ya? Hujan memang gak cocok untuk seseorang yang sudah bahagia." "Maksudnya?" "Aku gak paham maksud kamu apa." "Hujan itu membawa kebahagiaan. Aku biasa hujan-hujanan untuk menghapus kesedihan. Bagi mereka yang sudah merasa senang, mereka tak perlu hujan-hujanan. Mereka hanya gak mau jatuh sakit. Itulah sebabnya mereka gak hujan-hujanan." Denis dan Ren tertawa bersama. Mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Denis baru tahu, di balik keceriaan Ren menyimpan banyak kisah memilukan. Mulai dari keluarganya yang terkena tsunami, penyakit leukemianya, sampai ia yang harus hidup sebatang kara selama bertahun-tahun. Semua seakan berubah. Hujan bukan lagi sebuah alarm. Hujan sebuah kenangan indah dalam kesedihan. Kini Denis bisa menemui Ren tanpa perlu menunggu hujan turun. Ia bisa menemuinya kapanpun ia mau. Tapi tidak untuk hari ini dan seterusnya.
Kamu tahu, dari awal aku lihat kamu seakan aku tahu kita bakal deket kayak gini. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Ren terbatuk. Ren, kamu kenapa? Hidung kamu mimisan. Kamu sakit. Ayo ke rumah sakit. Dennis cemas melihat Ren. Enggak perlu. Aku udah sering kayak gini kok. Nanti juga baikan lagi. Ren bangkit dari duduknya untuk mengambil tisu dan menghapus darah yang keluar dari hidungnya. Namun, baru selangkah ia maju. Tubuhnya sudah terjatuh tak berdaya. Ren! Ren, bangun Ren! Bangun, aku mohon. Mungkin sekaranglah waktunya. Waktu untuk menemui keluargaku di alam sana. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Ren. Lihatlah, di luar hujan deras. Kamu suka hujan kan? Kamu mau hujan-hujanan bareng aku kan? Kamu harus semangat, Ren. Ren tidak menyaut. Tubuhnya lemas tak bernyawa. Dingin seperti hujan. Matanya terbejam untuk selamanya. Senyumnya bahkan tetap setia bertengger di wajah di akhir hidupnya. Ren. Gadis itu berhasil membuat laki-laki sekuat Dennis menangis untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi hujan menjadi saksi kesedihannya. Menyamarkan suara tangisnya. Menghapus setiap tetes air matanya. Menemaninya di pemakaman. Pemakaman tempat Ren dimakamkan. Hujan kali ini menyisakan kisah pilu dalam kehidupan seseorang. Hujan menjadi saksi bisu atas suatu kejadian yang tak mungkin dilupakan begitu saja. Hujan membawa pergi seseorang yang baru saja dikenal, baru saja tiba. Terima kasih telah mendengarkan podcast malam di channel YouTube Dwi Ratna Susanti. Jangan bosan-bosan untuk memberikan support ke channel ini, karena support kalian adalah semangatku untuk terus berkarya dan menceritakan kisah-kisah cinta. Baik itu kisah cinta yang membahagiakan, memilukan, ataupun kisah cinta yang menyeramkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, bila perlu share, agar teman-teman kalian bisa mendengarkan juga cerita ini di podcast malam. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.